Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ahmad Fauzi Pohan, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi kelas A. Di sini kami dari salah satu kelompok fisika tugas besar Fisika Komputasi yang berjudul Simulasi Gerak Pegas menggunakan persamaan diferensial ada 2, dengan anggota saya sendiri Firman Zilfa dengan NIM 231044-2006. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 2310442023. Saya Rahmat Setiawan dengan NIM 2310441033. Baiklah. Selanjutnya kami akan menjelaskan PPT yang kami buat tentang simulasi gerak pegas menggunakan persamaan diferensial orde 2. Eh, Selanjutnya itu pengertian gerak pegas. Gerak pegas atau gerak harmonik adalah gerak suatu benda yang mengalami gaya pemulih yang sebanding dan berlawanan arah dengan simpangannya terhadap posisi timbang. Gerakan ini termasuk dalam gerak harmonik sederhana atau GHS jika tidak ada redaman dan gaya luar. Selanjutnya itu gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur di sekitar posisi timbang akibat adanya gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan. Contoh sistem fisiknya yang pertama yaitu osilasi pada pegas, yang kedua getaran molekul di dalam suatu zat, yang ketiga ayunan bandul sederhana, yang keempat suspensi mobil, yang kelima jam bandul, yang keenam pegas dan massa yang digantung vertikal. Selanjutnya yaitu pentingnya simulasi gerak pegas. Dalam pendidikan, simulasi memperjelas konsep frekuensi, amplitudo, redaman, dan resonansi. Selanjutnya itu digunakan dalam rekayasa teknik, yaitu meliputi otomotif, struktur bangunan, dan elektronika. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Kepada Rizky disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu karakteristik gerak pegas. Nah, karakteristik gerak pegas ini bergantung kepada parameter yang digunakan, di mana parameter yang digunakan pada percobaan ini yang pertama itu ada massa dengan satuan yaitu kilogram, kemudian ada K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, kemudian Q adalah koefisien redaman Newton second per meter, XT merupakan posisi benda terhadap titik setimbang, dan FT merupakan gaya luar yang bekerja. Nah, dalam simulasi ini kita menggunakan persamaan diferensial orde 2, di mana persamaan diferensial orde 2 ini yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx, atau d kuadrat X per dt kuadrat ditambah K per Mx sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu skema rancangan simulasi. Di mana rancangan simulasi yang pertama ini kita akan memvariasikan massanya. Di mana massa yang pertama itu 5 kg dan konstanta pegasnya yaitu 35 Newton per meter. Dapat kita lihat pada gambar yang disajikan pada PPT ini, bahwasannya osilasi dari pegas tersebut masih terlihat sampai kepada titik bawahnya. Sedangkan pada massa 10 kg dengan konstanta yang sama yaitu 35 Newton per meter menghasilkan osilasi pegas yang titik bawahnya tidak kelihatan. Artinya semakin berat massanya maka akan semakin besar osilasi dari pegasnya tersebut. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu codingan Python dari program berikut yang akan dijelaskan oleh Rahmat Setiawan. Kepada Rahmat disilakan. Untuk codingannya sendiri, pertama modul NumPy dipanggil, panggil modul matplotlib.pyplot as_plt, panggil modul func animation. Setelah itu masukkan nilai parameter fisis, lalu jumlah langkah simulasi, lalu lakukan array pada posisi dan kecepatan. Selanjutnya masukkan persamaan keseimbangan. Setelah itu inisialisasi Y0 dan V0, lalu masuk ke step numerik dengan Euler semi implicit. Setelah itu masukkan animasi. Setelah itu masuk kepada fungsi dari pegas vertikal.
lalu lakukan inisialisasi fungsi animasi dengan dev init, lalu update fungsi animasi, yang terakhir panggil fungsi animasi beserta fungsi dalam uh, dalam 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 punch animation. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Setiawan. Mungkin di sini kami juga akan menampilkan uh, demonstrasi dari keluaran dari program kami dalam bentuk Python. Nah, mungkin kurang lebih gambarannya keluarannya seperti ini. Selanjutnya itu bagian pembahasan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada peredaman atau damping pada kenyataannya. Semua sistem osilasi akan mengalami gaya peredaman seperti gesekan atau hambatan udara yang menyebabkan amplitude osilasi berkurang seiring waktu. Namun pada output ini, osilasi terus berlangsung tanpa henti yang tidak realistis. Dalam dunia nyata, amplitude osilasi akan berkurang secara eksponensial dan akhirnya berhenti. Untuk simulasinya yaitu tidak mempertimbangkan hilangnya energi akibat gesekan atau gaya hambat. Selanjutnya itu tidak ada gangguan eksternal atau external forces. Dalam dunia nyata, sistem sering terpengaruh oleh gangguan eksternal seperti getaran, benturan, atau perubahan lingkungan yang tidak terlihat dalam simulasi ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari PPT yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.